Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipahami bersama Bapak Ibu sekalian, betapa banyak lafal, akad, perkataan dan ucapan yang zaman saat ini sudah tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka kita kembalikan kepada hakikatnya dan niat dari seseorang yang berucap. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu bin niyat. Ya, amalan-amalan, ya, innamal a'malu bin niyat, hanya akan dianggap oleh Allah dan diperhitungkan amalan tersebut berdasarkan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanyalah diganjar pahala oleh Allah sesuai dengan niatnya. Maka turunan-turunan dari hadis ini, ya, diantaranya itu ada kaidah fikih yang terbesar, yang kubra, al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara dilihat dari tujuan dan niatnya. Ada lagi turunan-turunannya yang sangat penting, sebuah kaidah yang perlu kita fahami bersama. Al-ibratu fil uqudi, ya, yang diperhitungkan dalam sebuah transaksi atau dalam sebuah akad, ya, itu apanya? Lil maqasidi wal ma'ani, dilihat dari tujuan dan maknanya. Walaysat lil alfazi wal mabani, bukan dilihat dari lafal yang keluar dari ucapan, dan juga bukan dilihat dari bentuknya. Maka kalau ada orang mengatakan saya pinjam mobil, ya, tapi nanti dikembalikan dengan mengisi bensin yang penuh, maka ini hakikatnya, saya mau tanya, ini hakikatnya apa? Pinjam benar atau enggak? Ya bukan, walaupun lafalnya itu adalah meminjam. Ya, saya berikan contoh lain lah, misalkan, ya, saya berikan contoh seperti ini, ya. Gue pakai dulu ya mobilnya, ya, sampai besok. Ya, si pemilik, ya, pemilik mobil tersebut berkata, sono pakai deh, tapi jangan sampai nabrak, ya. Ya, besok datang dia, bawa lagi mobilnya dalam kondisi utuh, nggak bayar apapun, nggak memberikan kompensasi atau fee apapun untuk si pemilik. Berarti ini murni pinjam. Walaupun lafalnya tadi gue pakai dulu, kan kalau memakai itu kan hakikatnya diperuntukkan bagi si pemilik yang berhak memakai. Yang nggak memiliki nggak berhak untuk memakai. Walaupun lafalnya saya pakai, tapi dilihat dari hakikat akadnya dan transaksinya, maka itu adalah pinjam meminjam barang, gitu maksudnya. Dalam syariat Islam atau fikih Islami namanya i'arah atau al-ariyah. Sehingga yang meminjam, karena itu bukan milik dia, nggak boleh dia jual mobilnya, ya kan? Nggak boleh dia sewakan ke orang lain, nggak boleh dia rusakkan, karena dia cuma punya hak untuk memanfaatkan barang, dan dia berkewajiban untuk memberikan barang yang semisal yang dia pinjam. Nah, sekarang saya berikan contoh lagi, misalkan, Pak, saya pinjam beras sekarung, bulan depan kalau panen saya kembaliin. Ya, lafalnya apa? Pinjam. Saya mau tanya, hakikatnya apa nih? Hakikatnya utang, betul. Ahsan, ya. Hakikatnya yang seperti ini adalah hutang. Jadi walaupun lafalnya saya pinjam, tapi hakikatnya adalah hutang. Itulah yang tadi saya maksud. Ya, kita lihat lafalnya seperti apa, tapi kita perlu telisik terlebih dahulu maksud dari lafalnya itu apa. Tadi kaidahnya berlaku seperti itu. Sehingga kalau dia mengembalikannya dalam kondisi lebih, maka ini boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah meminjam unta. Untanya masih cilik, masih kecil, namanya bakron dalam bahasa Arab. Kemudian orang yang memberikan pinjaman unta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika datang kepada Nabi, minta dibayar untanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada sahabatnya untuk periksa unta yang ada di Baitul Mal, ya, harta zakat. Ada enggak unta yang semisal, yaitu yang masih kecil, yang masih cilik, diperiksa-periksa, dicari-cari, enggak ada. Ternyata untanya sudah dewasa semua, kualitasnya lebih bagus daripada yang dipinjam oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sampaikan, udah kembaliin aja ke dia tuh unta yang lebih bagus.
Maka Nabi keluarkan hadisnya, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam membayarkan hutang. Maka dengan hadis ini, pinjam meminjam atau hutang itu boleh dikasih kelebihan dengan syarat tidak disepakati di awal, dan itu atas inisiatif si penghutang atau si peminjam. Ya. Nah, ini kan bahasanya tadi minjam, tapi hakikatnya adalah hutang. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu dan seperti ini, ya, tadi kita lihat pertanyaannya, yaitu adalah saya kasih kunci tapi saya minta nanti bensinnya diisi penuh. Berarti ini hakikatnya apa? Hakikatnya sewa, ya, yaitu ijarah dalam fikih Islami. Orang tersebut, si pemilik mobil, nggak mau memberikan barangnya kecuali dibayar. Bayarnya dengan cara apa? Diganti bensin full tank 200.000 lebih, itu berarti kan? Ya kan? Kalau mobil-mobil sekelas Innova itu berapa tuh? Ya, banyak itu. Berarti tandanya niat si pemilik mobil, walaupun mengatakan saya kasih nih kuncinya, saya pinjamkan mobilnya selama 2 hari atau berapa hari, yang penting kamu balikkan bensinnya sudah full, namanya akad ijarah. Akad ijarah itu apa? Sewa menyewa. Kalau sewa menyewa bagaimana? Kita pinjam barang, kita bayar atas hak penggunaan barang tersebut. Maka kalau tadi dikatakan ini adalah riba, yaitu pengembalian pinjaman dan ada tambahan bensin, saya rasa sangat jauh kalau ini dikatakan sebagai riba. Sesungguhnya ini bukan riba, tapi adalah akad sewa menyewa. Jelas nggak kira-kira? Ya, jadi hati-hati ya dalam melabelkan riba ini ya. Jangan cuma karena lafaznya pinjaman terus dikembalikan ada tambahan langsung diklaim ini adalah riba. Mohon diperhatikan, apalagi ini yang baru-baru ngaji ya. Allahu a'lam bishawab.